Gentala Arasi Menara Lambang Provinsi Jambi. Podcast Gentala Generasi Digital Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Prima Podcast Gentala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gentala, selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Sukma Fitria kembali menyapa Sobat Gentala dalam Bincang-Bincang Podcast Gentala, ruang diskusi inspiratif yang dikemas secara edukatif dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Di episode kali ini telah hadir bersama saya tamu spesial kita. Nah, karena tak kenal maka tak sayang, langsung saja kita perkenalkan Bapak Ahmad Taufik Helmi, SPM SOS SIMED, selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi. Selamat datang Pak Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak hari ini ya Pak? Sehat. Alhamdulillah. Nah, kita akan ngobrol banyak nih hari ini soal keterbukaan informasi publik di Jambi. Nah, baik Pak, kalau begitu langsung saja kita mulai pembahasan kita. Mungkin Sobat Gentala ini perlu tahu lebih dekat nih Pak, Ya, apa sebenarnya Komisi Informasi Provinsi Jambi dan apa peran utamanya dalam mendukung keterbukaan informasi publik Pak? ya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Sukma Pak. Sukma ya. Iya Pak. Kemudian telah diundang di kegiatan Mhm. podcast-nya PTA ya, Prima Studio. Iya Pak. Terkait dengan keterbukaan informasi itu adalah diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, untuk di Indonesia itu saat ini dari 38 provinsi telah ada di 34 provinsi. 34 ya. Iya, kedudukan. Kemudian ada juga di 5 kabupaten kota di se-Indonesia. Nah itu, kemudian di pusat ada juga Komisi Informasi Pusat. Kemudian di tingkat provinsi namanya Komisi Informasi Provinsi, kemudian di tingkat kabupaten kota ada, Komisi Informasi di tingkat kabupaten kota juga. Mungkin masyarakat dan, banyak bertanya apa sih, peran Mhm. dari Komisi Informasi dalam Benar. mendorong keterbukaan informasi publik ini. Kami Komisi Informasi ini di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang, tugas fungsinya, salah satunya menyelesaikan sengketa informasi, melalui mediasi dan atau adjudikasi. Oh, Itu, tugasnya dari kami tugasnya ya Komisi Pak ya. Informasi. Kemudian juga, menetapkan petunjuk teknis, kemudian, juklak dan juklis terkait dengan layanan informasi di badan publik. Oh. Jadi memang kebetulan, saat ini kami juga melakukan kegiatan visitasi dan monitoring Visitasi. terhadap badan publik. Nah ini jadi memang, kemarin kita sempat diskusi dengan kawan-kawan PTA dan Iya. PA juga salah satu yang menjadi, yang kita libatkan dalam hal untuk mengikuti kegiatan Monep. Nah waktu pra-Monep kemarin sempat ada PA Mhm. yang menanyakan, apa sih, Mhm. urgensinya dari KI sendiri KI ya ini Pak. sendiri dalam mendorong keterbukaan informasi. Kemudian, eee, lembaganya lembaga apa sih? Mhm. Memang idealnya kami ini memang, lebih ke lembaga yudikatif Oh, sebenarnya. kreatif. Karena, putusan kita setara dengan putusan Pengadilan. pengadilan. Itu sebenarnya, tapi memang karena ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti menetapkan standar layanan informasi, Mhm. kemudian ada pengawasan. Jadi, saat ini memang ketiga-tiga jadinya, ada Oh, legislatifnya juga ada karena iya. untuk menciptakan standar layanan informasi gitu. Tapi memang bukan ranahnya kita di Komisi Informasi, tapi itu adalah Komisi Komisi. Informasi Pusat. Iya. Kemudian yang, yudikatifnya ya Pak, penyelesaian sengketa itu Oh, tadi, tadi penyelesaian ya. sengketa informasi publik, itu, kami melakukan seperti, eee, me majelis putusan persidangan Iya. layaknya di Iya. persidangan di pengadilan itu. Pengadilan yang menyelesaikan, di luar
peradilan itu, Iya, dan putusannya memang setara dengan putusan pengadilan. pengadilan. Jadi 3 fungsi ini, tapi Iya, memang ke depan sudah didorong untuk lembaga ini menjadi lembaga yudikatifnya, lebih yudikatifnya ke konsentrasi terhadap yudikatifnya ya, Pak. yudikatifnya, penyelesaian sengketa informasi itu. Oke, baik. Terkait kewajiban badan publik nih, Pak, jenis informasi apa saja yang wajib disediakan oleh badan publik, Pak, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik? Di dalam pasal 9, 10, 11, kemudian 17 ada Mhm, terkait dengan klasifikasi yang bisa diberikan, itu ada pasal 9 terkait dengan informasi berkala, kemudian pasal 10-nya terkait dengan informasi serta betul. merta, kemudian di pasal 11-nya terkait dengan informasi setiap saat. Nah, kalau informasi yang berkala itu, ini mesti disampaikan oleh badan publik, itu minimal dalam 1 tahun itu 2 kali. Oh, Harus sampai apa saja terkait dengan profil badan publik, profil. kemudian program kegiatan badan publik itu sendiri, apa sih program di badan publik, kemudian yang terakhir terkait dengan laporan keuangan badan publik. Nah, kalau terkait dengan apa itu badan publik itu, kegiatannya apa, Mhm mhm. programnya apa, tusinya apa, kemudian profil dari badan publik itu, kemudian kegiatan-kegiatan termasuk di dalamnya kegiatan pengadaan barang Heeh. dan jasa, itu juga terbuka. Nah, namun terkait dengan informasi ringkasan, kalau bahasa di Iya, kita itu adalah yang ketiga itu ringkasan laporan keuangan. Jadi badan publik itu wajib secara berkala menyampaikan terkait program itu tadi, kemudian pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk yang terakhir itu adalah hasil dari kegiatan-kegiatan itu, ringkasan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini memang biasanya eee, laporan yang telah diaudit ya, yang telah sudah diaudit diaudit. oleh inspektorat BPK, kalau kita Irjen ya, kalau Mhm, dirjen. di anu ya, Mhm, Irjen, nah itu yang dan itu hanya ringkasan kalau kalau kesannya. kalau bahasa di undang-undang itu. Mhm, Nah, semua itu terbuka. Nah, kalau informasi yang kedua, pasal 10-nya menjelaskan informasi yang serta-merta. Informasi serta-merta ini jelas informasi yang menyangkut hidup orang banyak. Apa namanya, terkait dengan bencana alam atau bencana non bencana alam dan terkait dengan ketika kepentingan orang banyak ini, hajat hidup orang banyak. Katakanlah nanti ada gempa nih di mhm sini, mhm. kan biasanya di bawah itu ada titik kumpulnya Iya, contohnya gitu. Kemudian kalau evakuasi larinya kemana, itu yang terkait dengan serta-merta. Jadi harus disampaikan saat itu juga. Contohnya ini lagi musim bencana alam nih, iya, banjir benar. di beberapa provinsi itu harus disampaikan, termasuk pengamanan daripada masyarakat ini. Mau larinya kemana, mau dievakuasi kemana itu harus disampaikan juga ke publik saat itu juga. Nah, yang berikutnya ada informasi setiap saat. Setiap saat ya. Jadi kalau yang berkala tadi, dipinta atau tidak diminta oleh masyarakat harus disediakan Mhm, oleh badan publik. benar. Tapi informasi setiap saat ini hampir sama nih, informasi program, kemudian kegiatan, kemudian MOU antar apa namanya, lembaga. Tapi bedanya sama yang berkala tadi, itu diminta tidak diminta harus diumumkan. Tapi yang setiap saat ini harus diberikan ketika masyarakat meminta informasi itu, Oh, gitu. baik. Kemudian yang terakhir itu di pasal 17 terkait dengan informasi yang tidak boleh. Tidak boleh. Namanya kalau di undang-undang kami itu terkait dengan informasi DIK, daftar informasi yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan Mhm, itu adalah informasi terkait, ada 3 konsepnya, rahasia pribadi, rahasia negara, sama rahasia dagang. 3 itu yang tidak tidak boleh. boleh ya. Nanti yang pribadi ya tergantung yang pribadi kita terkait dengan apa namanya, soal pendidikan, soal keuangan, finansial, kemudian Mmm, apa namanya, kalau terkait dengan rahasia keamanan negara, terkait keamanan negara. Kemudian kalau yang terkait dengan dagang itu monopoli contohnya dan kegiatan-kegiatan lainnya. Itu sih. Jadi ada 3 jenis informasi, kemudian yang
ada Tidak informasi yang boleh. tidak boleh. Oh, jadi ada Ya. 3 ya, Pak. Tadi ada informasi berkala, Berkala, serta-merta, serta-merta, dan serta setiap setiap saat. saatnya. Ya, Dan jangan lupa ada informasi yang tidak boleh ya, Pak, ya? iya, Oh, baik. Jadi, keterbukaan informasi publik ini benar-benar menjadi fasilitator ya, Pak, dalam memastikan hak masyarakat atas informasi itu terpenuhi ya, Pak, ya? iya. Nah, KI sendiri juga rutin ya, Pak, mengadakan Monef setiap tahunnya, Pak? Apa sih, Pak, tujuan Monef ini dan indikator kunci apa yang dinilai untuk menentukan, kategori informatif sebuah lembaga, Pak? Iya, Mhm. iya. Memang, sejak tahun 2021 kita kalau di Jambi Mhm. terbentuknya KI ini kan 2014 kalau di Jambi 14. ya, kalau KI pusat itu terbentuk 2012, setelah 2 tahun kemudian baru dibentuk. Nah, memang untuk kegiatan, monitoring dan evaluasi ini kita lakukan setiap tahun. Memang di Perki kita nomor 1, Peraturan Komisi Informasi nomor 1, tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik itu, kalau nggak salah di pasal 59 itu dijelaskan memang terkait, apa namanya, Komisi Informasi berkewajiban untuk melakukan Monef. monitoring terhadap badan publik minimal 1 kali dalam 1 tahun. Nah, untuk Jambi kita sudah mulai sejak tahun 2021, berarti ini sudah tahun yang kelimanya. Memang kalau kami ini kan periodenya dari 2022 sampai 2026. Kemudian, apa sih, yang diminta atau Mhm. yang apa namanya, tujuan dari pelaksanaan monitoring ini jelas salah satu tujuannya disebutkan bahwa, kita melihat sejauh mana badan publik, kepatuhan badan publik dalam menjalankan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini. Kemudian tentu berikutnya, ketika telah kami nilai apa sih, yang mesti Kategorinya. iya, yang mesti, apa namanya, dilakukan oleh Mhm. badan-badan publik tersebut sehingga bisa menjadi, pengambil kebijakannya terkait dengan informasi atau rekomendasi yang kami sampaikan. Mhm. Kemudian indikatornya apa, Oke. yang kami nilai, yang pertama apa namanya, terkait dengan Mhm. mengumumkan informasi publik, ada berikutnya menyediakan informasi publik, kemudian pengembangan website, Mhm. kemudian pengadaan barang dan jasa, kemudian berikutnya terkait dengan kelembagaan. 5 itu yang menjadi indikator kami dalam melakukan monitoring dan evaluasi ini. Apa saja lembaga yang ikut memang, Iya. sejauh ini untuk lembaga vertikal baru kami libatkan sejak tahun 2022. 2022 Iya, vertikal ya, 2022 Pak? vertikal, tapi saat itu belum begitu banyak yang ikut, karena yang minta pertama itu BPS, Mhm. kemudian ada BPK, kemudian kawan-kawan Bawaslu sama, kawan-kawan KPU di tahun 2022. Tapi Mhm. tahun 2023, 24 sudah banyak termasuk PTA yang juga sudah berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan itu, termasuk, sampai ke desa, kemudian ada BUMN, BUMD, kemudian ada, apa namanya, sekolah di tahun-tahun sebelumnya. Tapi untuk tahun ini kami hanya vertikal provinsi, kemudian vertikal kabupaten kota itu ada, Kemenak, kemudian Mmm. apa namanya, pengadilan agama tingkat tingkat kabupaten kota ada Mhm. 10 ya, benar 10. PA ya, ya PA ada 10, kemudian ada badan statistik. Kemudian, untuk provinsi ada sekitar 30-an yang kami undang, tapi yang lolos tahap 2 ini kemarin itu ada sekitar 19 lembaga 19 ya, Pak, ya? vertikal. Kemudian ada OPD provinsi 35 yang kita undang, kemudian ada, industri jasa keuangan, ini Oh, perbankan OJK. sama apa namanya, asuransi. OJK-nya masuk vertikal, Mhm. kemudian ada, berikutnya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian ada desa, kemudian, ada apa namanya, BUMD tadi, BUMD. BUMD gitu. Berarti cukup banyak ya, Pak, tahun ini ya, Pak? Ada 7 anunya, ada 7 kategori yang kita libatkan, sampai ke pemerintah desa juga kita undang, Wah, luar biasa, Kak, ini ya, Pak, ya. biasanya.
Nah, dari hasil Monef Bapak tahun lalu, temuan umum apa Pak yang paling sering muncul saat KI melakukan visitasi, Pak? Jadi memang, Mhm, untuk lembaga vertikal iya. kami menilai, sejauh ini sudah cukup baik Oh, cukup semua baik ya, terkait Pak, ya? dengan, kawan-kawan yang berada di lembaga vertikal. Namun masih ada yang menuju informatif, masih ada. Ya, Mmm, tapi yang kurang informatif tidak ada lagi kan tidak ada lagi untuk ya? lembaga vertikal. Nah, tapi kan, informasi saya selalu menyampaikan, kepada kawan-kawan lembaga vertikal, ketika kita sudah informatif, contohnya Pengadilan Agama nih, Mhm, kemudian apa, PTA yang sudah 2 tahun berturut-turut Masya Allah. informatif. Artinya secara kualitas dan apa namanya, kriteria untuk informatif kan sudah selesai nih, sudah khatam nih. Tapi yang jauh lebih penting dari itu kemanfaatan, sudah cerita nilai kemanfaatan. Kalau, satu lembaga itu sudah informatif, apa sih, manfaat? Mhm, Kan semuanya ini kan termasuk dengan, manfaat kita, iya contohnya mungkin di sini iya, ada aplikasi yang mempermudahkan proses permintaan informasi publik, proses pengaduan. Jadi ceritanya sudah tahap 2 ini kan, bukan heeh, tahap 1, bukan informatif, tidak informatif lagi. Nah, yang terjadi selama ini memang kalau untuk apa namanya, pemerintah daerah, baik itu provinsi, kemudian kabupaten kota, bahkan yang sampai ke desa, memang masih jika dibandingkan dengan lembaga vertikal masih jauh. masih jauh ya, Pak, ya? Iya, apa namanya, sebenarnya komitmen, awalnya ini kan harus komitmen dari, pimpinannya itu sendiri, apakah pimpinan badan publik itu memahami keterbukaan informasi publik. Dan alhamdulillah, kami untuk provinsi ya, untuk provinsi kami sudah mendorong, kemarin di awal tahun sebelum penyusunan RPJMD untuk meminta kepada Bapak Gubernur, pemerintah daerah untuk memasukkan, KIP ini ke dalam RPJMD-nya, rencana pembangunan, jangka menengahnya gubernur saat ini di RPJMD-nya. Maka alhamdulillah sudah masuk, sudah keluar dari evaluasi, Kementerian Dalam Negeri dan ini menjadi indikator kinerja utama kepala dinasnya. Selain dari Sakip, ada KIP juga yang harus masuk. Eee, Sehingga ini adalah bentuk komitmen gubernur, tinggal nanti para OPD-nya. Para OPD apakah mau tapi kalau dia tidak menjalankan juga ini nanti berefek ke mereka sendiri karena Iya, ada nilainya, bener, karena sudah menjadi indikator kinerja utama. Nah, apa sih yang masih dijumpai di tingkat OPD ini yang terutama memang, terkait dengan ketertutupan di sektor pengadaan barang dan jasa. Itu yang sering masih, apa namanya, OPD-OPD ini badan publik masih ketakutan memberikan informasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kemudian, tidak adanya, apa namanya, SOP. SOP yang dibentuk sehingga ketika masyarakat bersurat atau pengguna informasi bersurat, sering sekali tidak direspon. Apalagi kawan-kawan LSM, iya, kawan-kawan media. Padahal di undang-undang kita itu jelas, ketika ada yang mengajukan permohonan maka harus direspon dalam waktu 10 hari kerja. Kemudian 10 hari kerja ya, Pak? iya, oleh badan PPID-nya, Pejabat Pengelola Informasi Mhm, Publik. Itu sih idealnya yang sering kamu temuan temukan ya. ya di saat melakukan Monep ini. Nah, makanya saya selalu mengatakan sebenarnya keterbukaan informasi ini bukan untuk kami Komisi Informasi, tapi Heeh, untuk badan publik itu sendiri. mhm, Ruhnya bukan untuk menelanjangi, tapi untuk mengamankan. Kenapa saya katakan, baru tadi pagi nih kami kumpulkan 43 OPD Provinsi Jambi. Ketika Bapak Ibu sekalian punya namanya SOP, mulai dari SOP orang mengantar surat, orang minta surat, kan yang lebih aman kan kantor Bapak Ibu sekalian saya sampaikan. mhm, Kalau orangnya ngantar barang untuk barang COD contohnya, iya, nggak boleh masuk. Cukup contohnya kalau kita punya pos SOP di security iya, benar. gitu. Kemudian kalau ada yang mengajukan permohonan kan ada namanya Mhm, PPID-nya. Tidak semesti semuanya kawan-kawan LSM, kemudian masyarakat
mau minta ketemu sama katakanlah kalau di sini ketuanya atau wakilnya atau panitrianya. Idealnya kan, ketika kita ada SOP-nya tadi, kita yang mengubah, "Maaf Pak, Bapak urusannya apa, meminta informasi apa, di bidang apa." Tinggal kita nanti mengarahkan atau bidang-bidang ini yang, memberikan informasi. Nah, ini yang masih sulit kalau di tingkat OPD OPD ini. ya. Kemudian ketakutan itu tadi, merasa bahwa informasi ini tidak boleh gitu. Iya iya Oh, iya. informasi terkait dengan proyek pengadaan barang ini adalah informasi rahasia, padahal terkait dengan pengadaan barang dan jasa itu mulai dari RUP, rencana umum pengadaan sampai dengan serah terima, pembayaran semuanya itu sudah masuk informasi yang dibolehkan, termasuk RAB-nya, speknya semuanya itu sudah terbuka. Nah, Oke, gitu. baik Pak. Jadi kan OPD itu masih agak takut-takut ya Pak ya memberikan Iya, informasi seputar pengadaan ba barang tadi contohnya Pak. Nah, apa bentuk tindak lanjut konkret dari KI sendiri Pak terhadap badan publik yang, masih termasuk dalam nilai cukup informatif atau bahkan tidak informatif tersebut Pak? kalau untuk vertikal memang Heeh, kami tidak memberikan rekomendasi, tapi untuk heeh, pemerintah daerah, mhm, baik itu yang provinsi, kemudian 11 kabupaten kota, setelah 2 tahun ini kami selalu memberikan rekomendasi. rekomendasi ya Pak? Iya, jadi selain nilai, nanti kolomnya ada nilai, kemudian Mmm, ada, temuan. mhm, Nah, ini instansi ini temuannya ini, termasuk yang informatif. mhm. Jadi yang informatif tidak serta-merta tidak ada rekomendasinya, Oh, juga kami sampaikan untuk, ke depannya melengkapi ini, katakanlah seperti itu. Nah, memang, persoalan yang terjadi, ya itu klasik lah sebenarnya, persoalan iya iya. SDM-nya, kemudian apa namanya, sarananya, kemudian terkait dengan anggaran. Jadi kita selalu menyampaikan rekomendasi terkait dengan hasil monem. Terus, terkait dengan, yang tidak mau memberikan informasi, kita juga, mendorong pemerintah daerah, baik badan publik itu untuk melakukan sosialisasi, Sosialisasi. bahwa sesungguhnya salah satu pagi tadi ini semua OPD Mhm, kami jelaskan, kami panggil Pak Sekda sebagai selaku atasan PPID untuk mendorong kawan-kawan di tingkat OPD, pelaksana ini jangan takut lagi memberi mhm. informasi, karena saya selalu mengatakan dengan informasi dengan digitalisasi sekarang, sebenarnya masyarakat itu bisa akses lah. Iya, Terkadang lebih duluan dia mendapat dari kita kita. Mhm, informasi-informasi yang, kita anggap masih tabu untuk diberikan, betul begitu. betul. Itu yang terkait dengan, tapi biasanya ketika sengketa dengan kami, sesuai dengan aturan, ketika itu informasi terbuka pasti kami kabulkan ketika disengketakan dengan kami, Komisi Informasi. Jadi KI Jambi ini tidak hanya menilai ya Pak, tapi juga membina secara intens, terus juga memberikan rekomendasi rekomendasi khusus ya Pak, tidak Iya, hanya kepada badan publik yang tidak informatif atau cukup informatif aja, tapi i juga ke yang informatif pun juga kita diberikan berikan rekomendasi. informasi ya, Wah, iya, luar biasa Kak ini ya Pak ya. iya, Nah, sekarang kita beralih ke ranah sengketa informasi publik nih Pak. iya. Jenis sengketa apa sih Pak yang paling sering ditangani oleh KI sendiri Pak? Sampai hari ini kan kami udah tahun ke-4 ini, Iya. Mei nanti periode kami udah habis, Mhm. sudah pelantikan. Itu kebanyakan dari tahun ke tahun dan alhamdulillah tahun ini dari 16 tahun yang lalu ada 16 sengketa 16. informasi, sebelumnya ada 13, sebelumnya ada Oh, 14 dan tahun ini, cukup signifikan mhm, kenaikannya terakhir hari kemarin kami sidang itu sudah register ke-25. 25. Dari 16 sampai, 16 di Mhm, tahun kemarin, tahun ini sudah ada 25 dan kemungkinan bisa sampai ke 30. Ini berkat kita rajin juga melakukan itu tadi sosialisasi-sosialisasi baik melalui medsos, maupun, apa namanya, kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, yang paling banyak disengketakan mhm, dengan kami itu 80%-nya terkait dengan informasi heeh, mengenai pengadaan barang dan jasa. Contohnya apa? mhm, Informasi dokumen, informasi proyek, mhm, informasi apa nama lagi, eee, prinsipnya terkait dengan keterbukaan di sektor pengadaan barang dan jasa. Kemudian ada juga kalau itu kebanyakan, segmennya LSM, kawan-kawan LSM sama kawan-kawan media yang minta informasinya. Kemudian, yang banyak, eee, lembaga apa?
Kalau tahun ini sepertinya sekolah ada terkait dengan dana BOS, kemudian ada desa, kemudian ada badan publik tingkat kota, termasuk juga lembaga publik vertikal yang juga disekretakan dengan kami. 20% ini macam-macam, Pak Sukma. Ada apa namanya terkait dengan sertifikat tanah, kemudian terkait dengan yang lain-lain yang 20% ini. Artinya memang kalau untuk yang melaporkan terkait dengan permintaan informasi pengadaan barang jasa banyaknya kawan-kawan LSM, dan untuk yang sifatnya pribadi itu tadi katakan hari ini kami masih menyelesaikan terkait dengan ada salah satu perusahaan mereka merasa tanahnya diseroboti oleh badan publik, mereka minta informasi terkait IUP-nya, izin usaha berkebunnya, kemudian AMDAL, kemudian bukti bahwa perusahaan ini memiliki apa namanya kontrak kerjasama dengan masyarakat sekitarnya. Itu sih kalau di Jambi. Tapi kalau sudah di luar Jambi seperti Jawa Barat, kemudian DKI itu sudah hampir ratusan. Kalau Jawa Barat terakhir kemarin tahun ini sudah 700. Dan memang lebih banyak tidak hanya kawan-kawan LSM lagi. Orang sudah bercerita kepentingan pribadi yang dilaporkan terkait dengan misal tanah tadi, kemudian terkait dengan hasil ujian, misal hasil yang sifatnya pribadi itu untuk kepentingan pribadi. Itu. Yang pribadi juga banyak ya Pak ya? Idealnya kan kita berhak untuk mendapat semua informasi, Iya sih, termasuk benar-benar. informasi yang dikecualikan. Jadi memang informasi yang dikecualikan itu, contohnya di sini kemarin saya sampaikan ini terkait dengan informasi ketika itu sudah diputuskan wakil ketua kemarin Ibu Jamilah waktu di sini cerita terkait dengan contohnya apakah boleh informasi terkait dengan deposito atau rekening bank. Ketika sudah kami putuskan, sudah PA putuskan, banding ke sini, ternyata ada juga orang yang tidak mau memberikan informasi terkait rekening suaminya atau deposito suaminya. Nah, ini yang sangat menarik di undang-undang kita. Jadi di pasal 2 dijelaskan terkait dengan azas keterbukaan informasi publik. Azasnya informasi publik itu harus mudah diakses dan sifatnya terbuka. Kemudian yang kedua azasnya ketika ini informasi yang dikecualikan, maka sifatnya ketat dan terbatas. Ketika orang ini punya kepentingan, maka boleh diberikan. Contohnya apa? Orang ini mau cerai nih, kalau di sini ada istrinya mau gugat cerai, kemudian minta slip gajinya suaminya. Ada juga yang telepon kami, boleh tak? Sebenarnya kalau slip gaji itu adalah informasi yang tertutup, karena itu informasi yang milik pribadi. Tapi ketika istri sah loh, atau pengacaranya yang minta informasi itu untuk, apalagi ini untuk kebutuhan nanti bersidang di PA-nya terkait dengan harta gono gini dan sebagainya, hak asuh anak untuk kepentingan apa namanya kepentingan mereka itu maka boleh. Jadi informasi yang tidak boleh ketika kita punya kepentingan bisa jadi boleh itu tadi. Gitu. Jadi begitu ya Pak ya. Setelah sengketa ini Pak, tahapan-tahapan apa aja selanjutnya yang dilakukan Pak oleh KI? Jadi putusan kami hanya 2. Yang satu menguatkan putusan badan publik, kemudian yang kedua mengabulkan permohonan informasi. Kan mereka ini kan minta ke badan publik dalam waktu 3 hari. Badan publik boleh dulu periksa dulu berkas mereka ini lengkap tidak, punya akte notaris tidak yang sudah ada nomor AHU-nya yang dikeluarkan kalau dulu Kemenkumham, kalau sekarang Kemenkum. Dalam waktu 3 hari kita bisa verifikasi dulu badan publik. Ini benar dah, ini kawan LSM ini masih hidup dah. Kalau memang belum hidup atau diminta dilengkapi dulu. Tapi kalau dia tidak melengkapi maka secara otomatis permohonan informasi ini maka menjadi gugur. Tapi kita sebagai badan publik itu juga berhak untuk menjawab dalam waktu 10 hari plus 7 hari. Kalau dalam 10 hari itu katakanlah datanya masih di panitranya lagi dinas.
kemudian seminggu ke depan harus pulang atau informasi, maka kami perlu koordinasi dulu dengan panitera contohnya. Maka dibalas dulu surat ini dalam waktu 17 hari tadi bahwa kami belum bisa memberikan informasi karena butuh koordinasi internal dulu terkait penyediaan informasi ini. Nah, ketika sudah kita jawab, kemudian pada proses berikutnya ketika mereka tidak puas juga dalam waktu 17 hari tadi, maka dia bisa mengajukan permohonan ke atasan PPID-nya. Kalau tadi bersuratnya ke PPID. Kalau tidak puas, maka dia akan menyurati atasan PPID, dan atasan PPID kalau di sini ya jelas ketua pengadilannya ya, Iya. atasan PPID-nya atau panitera. Kalau Mmm, kita ini panitera apa ya? kalau Ketua kita ya? ketua sih, Pak. Langsung ketua, maka atasan PPID-nya harus membalas dalam waktu 30 hari kerja. Nah, dalam waktu 30 hari kerja tidak juga direspon, maka baru dia bisa sengketakan dengan kami ke Komisi Informasi. Terus ketika disengketakan dengan kami, maka saya sebagai ketua menunjuk majelis. Bisa saya sendiri dan bisa majelis komisioner yang 5 orang tadi. Biasanya 3 majelis, 1 mediator dan panitera atau panitera pengganti. Nah, putusan kami itu tadi kalau seandainya badan publik, katakanlah PTA mengatakan bahwa informasi yang saudara minta adalah informasi dikecualikan. Nanti kami dalami waktu saat persidangan. Kalau memang informasi yang tidak boleh diberikan tersebut adalah informasi dikecualikan, maka kami akan kuatkan putusan dari badan publik tersebut. Tapi kalau badan publik bilang ini tertutup nih, ternyata menurut aturan kami, contohnya tadi pengadaan barang dan jasa itu banyak nih, kami tidak boleh nih terkait dengan RAB ini, ringkasan kontrak ini segala macam itu tidak boleh tertutup. Tapi aturan kami itu terbuka, maka akan kami kabulkan permohonan informasi pemohon itu nanti. Nah, berikutnya tahapannya memang kami tidak ada banding ke tingkat 2 aja, seperti PA ada PT, kemudian PN ada PA ada PTA, PN ada PT ya. Kami tidak, ketika para pihak tidak puas dengan putusan KI, maka upaya selanjutnya PT UN, kalau badan publik negara. Tapi badan publik non negara, maka banding, ya boleh dikatakan banding juga, tapi para yang tidak puas itu makanya ke PN. Jika dalam 14 hari para pihak tidak menerima putusan KI, maka ingkrah dalam waktu 14 hari itu. Nah, sekarang ketika ingkrah, badan publik juga tidak mau memberikan informasi tersebut, maka pemohon bisa melakukan eksekusi. Eksekusinya bisa ke pengadilan negeri setempat atau ke PT UN. Kalau memang tadi proses ketika sudah tidak ingkrah, katakanlah hasil PT UN dari 14 hari tadi ada para pihak yang tidak puas, maka ke PT UN. Kemudian PT UN menguatkan putusan kami, para pihak juga tidak puas, maka langsung ke MA kita, kasasi. Kasasi ke MA. Jadi tidak ada banding ke tingkat 2-nya. Nah, ketika kasasi, maka harus diikuti sampai oleh badan publik pemohon atau termohon. Pertanyaannya, apakah bisa tindak pidananya? Memang ada ancamannya ketika tahapan ini sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang kita miliki tadi, permohonan informasi, hasil putusan KI, PT UN, hasil MA juga tidak diindahkan oleh badan publik, bisa itu sebagai dokumen untuk melaporkan tindak pidananya, karena di pasal 52 itu dijelaskan setiap badan publik tidak mau memberikan informasi maka bisa dilaporkan ke Polda. Tapi hasil putusan KI dikuatkan oleh PT UN, dikuatkan oleh MA, itu jadi acuan untuk dilaporkan ke Polda. Nah, hari ini apakah di Jambi kebetulan ada 2 yang sudah sampai ke Diskrimsus ya. Masuk karena ada 1 sudah kami putuskan, sudah minta eksekusi ke PN setempat, tapi juga tidak diindahkan, maka sekarang dianggap
melawan hukum karena ancaman di pasal 52 tadi memang dendanya cuma satu, dendanya 5 juta dan kurungannya 1 tahun penjara gitu. Nah, itu yang tidak mengindahkan putusan KI yang dikuatkan oleh PT UN. Kemudian ada juga badan publik, dalam hal ini bupati, salah satu bupati yang sudah ditegur sampai ke presiden, ke Mendagri, gara-gara tidak mengindahkan ini tadi. Jadi saya baru tahu juga ternyata di PT UN itu kalau dalam waktu 21 hari maka itu akan disampaikan terus. Maka kemarin inspektorat termasuk Pak Gubernur, termasuk Pak Bupati untuk segera memang kejadiannya itu di Bupati di salah satu kabupaten kota, tapi hasil putusan ini juga ditembuskan ke Pemprovnya, Pak Gubernurnya untuk menegur gitu, atau menjalankan apa namanya, putusan tersebut gitu. Jadi ada prosedur-prosedurnya ya, Pak, ya? Ya, prosedur penyelesaian sengketa informasi ya. Terima kasih, Pak. Nah, terakhir nih, Pak, karena kami di PTA juga termasuk badan publik yang dinilai, bagaimana tanggapan Bapak terhadap kinerja PTA Jambi dalam keterbukaan informasi publik? Dan apa nih, Pak, tips dan saran dari Bapak agar PTA Jambi bisa menjadi contoh terbaik bagi badan publik lainnya? Iya, makanya saya katakan tadi di dalam penilaian ini memang kami agak rumit nih untuk vertikal karena hampir-hampir sama gitu layanannya, apa namanya, kualitas layanan. Tapi memang, makanya saya selalu mengatakan untuk kawan-kawan, yang sudah informatif, apalagi ini udah 2 tahun, 2, 3 tahun, itu memang arah kami itu bukan hanya sekedar aplikasi, bukan hanya tapi manfaat informasi tersebut kepada masyarakat, itu harapan kita. Dan memang, saya kaget juga, kan baru tahun ini PA yang kami kunjungi, bahkan ada PA yang sudah punya draft 2 ya, istilahnya draft 2 ya. Salah satu PA kami kunjungi, yang belum ada nih di lembaga yang lain. Dulu ya ada Bawaslu, ada KPU, kemudian ada Vertikal Kemenang ya. Ada salah satu PA yang kami kunjungi, saya kaget, wah sudah ada draft 2-nya, rasa makan McD rasanya. Nah, ini luar biasa juga inovasi-inovasi yang seperti ini. Artinya apa? Kawan-kawan di PTA, kemudian PA sudah menunjukkan komitmen keterbukaan informasi publiknya. Nah, persoalannya tadi apakah perlu ditingkat? Ya tentu yang perlu kita tingkatkan, maka saya katakan nilai kemanfaatannya lagi tinggal. Seperti ini contohnya, minimal masyarakat tahu tentang keterbukaan informasi. Kemudian apa sih prosedur ketika orang banding contohnya di sini. Ketika ini apa yang mesti lakukan, dan sifatnya bukan mereka yang aktif lagi, tapi badan publik itu melakukan, menyampaikan secara aktif ke masyarakat. Jadi bukan ketika masyarakat bertanya lagi, tapi kalau saya mau banding syaratnya ini, atau ikut, kalau nggak salah tahun lalu ada Sitala apa di sini, bisa akses di dalam ini. Kemudian ini salah satu juga inovasi saya lihat, masyarakat hari ini lebih senang bukan hanya berada di webnya. Ya mohon maaf ya, terkadang kita cerita boleh lihat di web, kemudian ini masyarakat sebenarnya bukan hanya malas sebenarnya, apalagi webnya pemerintah, ketika mereka tidak punya kepentingan terhadap pemerintah tersebut gitu. Padahal kan idealnya kan mereka buka nih kalau terkait dengan PTA, tapi maksud kami ada aplikasi atau yang berbentuk seperti medsos-medsos yang sifatnya upgrade gitu, setiap informasi, apakah itu 1 minggu sekali kumpulan kegiatannya. Kemudian ya bukan hanya kegiatan pimpinan, bukan hanya kegiatan seremonial. Ruhnya keterbukaan informasi itu bukan hanya kegiatan pejabat doang, tapi tusi kita ini apa gitu. Tusi, kemudian apa yang mesti masyarakat lakukan, itu informasi-informasi yang mesti disampaikan. Ya mohon maaf kalau terakhir ini lebih banyak ke medsos lah. Iya, benar. Apalagi TikTok. Betul. Atau ada semacam, kalau boleh saya sebut, kalau di Jambi ini ada cakap cuap sekarang yang lagi viral-viral. Jadi ada foto, kemudian ada narasi sedikit, apalagi cerita yang negatif, itu cepat sekali
Viral ya, Pak? viral gitu kan. Tapi kalau yang bagusnya kita lihat seperti Najwa Shihab itu ya, Iya, mungkin seperti ini ya. podcast ya, Iya, Pak, ya? podcast, kemudian ada potongan-potongan yang mesti disampaikan ke publik. Jadi saya selalu menyampaikan, bukan hanya bupati buka acara, gubernur buka acara, tapi apa sih program Gubernur Jambi? Mhm. Jambi mantap contohnya apa? Sektor pendidikan, monggo diceritakan. Kami sudah memberikan beasiswa kepada ini, syarat menerima siswa, syarat menerima UMKM, sudah nilai manfaatnya ketika informasi itu disampaikan ke publik ada manfaatnya, bukan kegiatan pejabat. Pusing masyarakat lihat setiap 10 satu hari kegiatan Kegiatannya pejabat mulai dari pagi sampai sore kegiatan ininya. Masyarakat itu berharap contohnya di sini ya Iya, pasti terkait dengan tusi kita apa. mhm, Kalau di tingkat 2 pasti terkait dengan banding, apa iya, syarat banding, bagaimana anunya gini. Ini yang mesti disampaikan. Tapi kami lihat mhm, ada 5 yang kami kunjungi mhm, dari 10 PA PA, kemarin. mhm, Ada salah satu PA itu dan saya merasa bangga itu kemarin saya sampaikan, wah ini luar biasa. Sudah apa namanya iya, UWBK ya, mhm, sudah UWBK, kemudian apa namanya punya inovasi punya tadi ya, Pak? inovasi sampai seperti itu kan sangat luar biasa. Saya tidak tahu kalau PTA-nya apakah punya Rep2 juga kan, tapi ada PA yang kami kunjungi ini dan belum kami temukan di Manapun ya, Pak, ya? ya di Badan publik, vertikal manapun untuk mhm, tingkat kabupaten kotanya gitu. Termasuk kita kan ada BPK nih sudah kami mhm, kunjungi contohnya, kemudian BPS dan yang lain-lain belum sampai ke Drep2 Diktu gitu. itu ya, Pak? Apakah Drep2 ini hanya mengambil putusan atau tapi tidak? Mhm, Nanti ada petugas kami yang keluar, "Pak, mobilnya mmm, berhenti di sini," kan luar luar biasa gitu biasa sih itu, Pak, inovasinya. Mungkin ini yang bisa kami dorong kepada mhm, termasuk apa namanya PTA. iya. Oh, baik, terima kasih ya Pak, kami ucapkan kepada Bapak atas apresiasi dan masukan yang Bapak berikan. Ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk tidak berpuas diri, Iya, tapi, tidak hanya informatif, tapi bermanfaat ya Pak untuk iya, masyarakat banyak. Eee, Semoga kami bisa menjadi badan publik yang informatif dan terbaik seperti harapan Bapak. iya, Eee Baik, Sobat Gentala, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Taufik Helmi iya, yang telah hadir dan berbagi wawasan yang sangat luar biasa pada kita semua di episode kali ini. Semoga penjelasan yang disampaikan Bapak tadi dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada Sobat Gentala mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik, peran Komisi Informasi, dan bagaimana kita semua badan publik maupun masyarakat dapat bersama-sama membangun budaya transparansi yang lebih baik lagi di Provinsi Jambi ya, Pak, iya. ya. Sobat Gentala, terima kasih sudah setia mendengarkan bincang-bincang podcast Gentala. Jangan lupa ikuti terus episode-episode berikutnya. Saya Sukma Fitria pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.